sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa a'wanihi wa sallama tasliman katsira. Jamaah yang semoga selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah dan bersyukur tentu atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, kekuatan, kesehatan dan kesempatan pada hari ini, pada malam ini, yang insyaallah kita akan gunakan untuk membahas kitab Riyadhus Shalihin, sebuah karya dari seorang imam besar, Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, di mana karya-karya beliau ini, terutama kitab Riyadhus Shalihin ini, tentu mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan. Meskipun dalam sebuah tulisan disebutkan pujian-pujian atas Imam Nawawi yang dilabelkan kepada Imam Nawawi, itu ada yang sangat-sangat ia tidak inginkan. Beliau sangat tidak menginginkannya, yaitu ketika beliau disanjung dengan sebutan Muhyiddin, yaitu seorang yang menghidupkan agama. Nah, seorang yang menghidupkan agama. Bahkan dalam pernyataan beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, saya tidak menghalalkan ada sebutan ini melekat pada diriku. Saya tidak menghalalkan perkataan itu, yang artinya beliau sangat tidak menginginkan mendapatkan pujian yang berlebih. Namun Allah berkehendak lain, ya. Meskipun Imam Nawawi rahimahullah ta'ala tidak menginginkan pujian itu, label itu disematkan padanya, namun semua ulama, semua orang mengakui beliau adalah Muhyiddin, salah satu orang yang memiliki kiprah, memiliki peran besar dalam mengajak umat Islam untuk kembali bangkit dari tidurnya, bergegas keluar dari zona kelalaian yang ia terjatuh dari dalamnya. Yang intinya beliau dengan karya-karya beliau yang fenomenal ini, ya, yang agung ini, yang karya yang luar biasa, atau kita sebut sebagai sebuah masterpiece kalau bahasa sekarang, ya, masterpiece, karya besarnya. Nah, di antaranya adalah kitab Riyadhus Shalihin ini yang mengajak kita untuk masuk ke kebun-kebunnya orang saleh, yang tentunya kita dalam menghadapi kehidupan yang ada ini dengan berbagai kepenatan, kebingungan, dengan beragam rasa, beragam keadaan yang menurut kacamata duniawi kita ini sungguh berat hidup ini, ya, terutama di saat-saat ini, ya, banyak musibah, kemudian dari berbagai keadaan perekonomian, keadaan cuaca, itu semuanya memberikan kita hentakan tersendiri. Dan satu dan yang lainnya di antara kita ini tentu memiliki keadaan yang berbeda-beda. Dan ini nih ingin diajak oleh kita mengajak untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin ini agar kita bisa mendapatkan kesejukan kembali melalui kitab yang ditulisnya ini. Dan sebagaimana dalam mukadimah beliau, setelah penulisan ini, siapapun yang membaca buku ini hendaknya mengirimkan doa atau mendoakan kepada beliau, untuk kedua orang tuanya, kemudian untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup dan yang telah mendahului kita. Itulah pesan beliau dalam muqaddimahnya. Maka sungguh mulia keinginan beliau. Tentunya ia ingin mendapatkan doa, ingin mendapatkan keselamatan di alam kuburnya untuk kedua orang tuanya juga, dan juga tidak melupakan untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat.
Ikhwati fillah, kita akan lanjutkan pembahasan yang pernah kita bahas kemarin, yaitu masih di hadis yang ke-6. Hadis yang diriwayatkan atau melalui jalur siapa itu kemarin? Sa'ad ibni Abi Waqqas. Jadi Sa'ad itu putra dari siapa ini? Putra dari siapa? Abi Waqqas. Nah, Abi Waqqas itu kunyah. Berarti siapa namanya? Malik. Berarti nama ayahnya sebenarnya adalah Malik. Kunyah itu hal yang dianjurkan menurut Imam Nawawi rahimahullah. Hal yang perlu dilakukan. Nah, kunyah. Kalau julukan sekarang itu mungkin putrane begitu loh ya. Misalnya di sebuah lembaga ini si Ahmad ini putranya Pak Yasir misalnya. Berarti bapaknya ini namanya anak ini namanya putranya Pak Yasir ya, atau bapaknya tadi berarti bapaknya Ahmad seperti itu. Mana bapaknya Ahmad kan begitu kalau di lembaga-lembaganya. Mana bapaknya Ahmad? Mana bapaknya si fulan? Mana bapaknya si fulan? Kan sering menyebut seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Dan ini sesungguhnya ada di tempat kita. Itulah kunyah. Namun tidak sesempit itu. Kunyah itu bukan hanya ada hubungan nasab kalau di dalam istilah kunyah ini, tetapi juga bisa digunakan untuk menyebut ada keistimewaan tersendiri atau berkaitan dengan momen-momen tertentu yang melekat padanya. Ya, tidak hanya ini putranya fulan, ini putranya fulan, tetapi intinya kunyah itu hal yang sangat disukai oleh Imam Nawawi di situ. Nah, maka di sini Sa'ad ibn Abi Waqqas, putra dari Malik, sebagai salah satu dari 10 sahabat teristimewa yang dijamin masuk surga. Asyrah al-mubasyarah bil jannah. Nah, atau ada yang menyebut al-masyhudin. Nah, atau seperti itu. Intinya ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dan ini adalah sahabat-sahabat pilihan, sahabat-sahabat terbaik Rasulullah. Dan di luar ini masih banyak sahabat yang dijamin masuk surga, tetapi ini yang spesial kemarin ini spesial. Saat ini kalau di urutannya di situ urutan ke 8 9 iya, Sa'ad, Sa'id dan Abu Jurrah ya, sebelum Sa'id ini ada Abdurrahman bin Auf. Nah, maka Abdurrahman bin Auf nomor 7, nomor 8-nya ini Sa'ad, disebutkan hanya Sa'dun saja di situ. Maksudnya adalah Sa'ad bin Malik ini, Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, maka di sini tentu hadis yang diriwayatkan oleh beliau ini ya bukanlah sedikit, tapi banyak hadis yang diriwayatkan melalui jalur beliau, dan beliau terutama adalah orang yang masuk disebutkan di situ ahadul asyarah al-masyhud, salah satu dari 10 yang langsung masuk surga, yang dijamin masuk surga. Baik, kita kemudian membahas tokoh Sa'ad bin Waqqas kemarin, Sa'ad bin Malik. Ia masuk Islam usia berapa? Usia 17 tahun. Nah, dan mengklaim sebagai orang pertama di antara 4 sahabat yang lainnya yang masuk Islam. Dan panah pertama yang melesit ke musuh itu adalah punyanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Umur 17 beliau masuk Islam, dan di sini usia remaja, usia SMA, bayangkan, sudah memiliki keseriusan, sudah mencari hakikat kebenaran, itu sudah berusaha. Nah, yang mungkin tentu berbeda dengan zaman saat ini ya, yang tentu menjadi hal yang diasingkan atau dikucilkan. Kalau orang mendekat ke agama itu biasanya justru dikucilkan. Anak SMA kok sudah ngaji ya, kerjaanmu kok ngaji ya. Iya. Enggak. Happy dulu gitu loh ya. Nah, maunya begitu. Terus maunya nanti tua tua bahagia, mati masuk surga begitu. Ini udah foya-foya. Subhanallah. Ini luar biasa ini. Nah, ini sosok Sa'ad bin Abi Waqqas
umur 17 tahun memasukkan dirinya pada sebuah jurang, yang artinya di situ sebuah resiko besar. Kalau orang sudah masuk Islam berarti sudah menyerahkan jiwanya, menyerahkan hartanya, ridho, rela untuk dikucilkan, rela untuk dijauhi dari orang-orang sekitarnya. Bahkan kita singgung kemarin, yang paling getol memusuhinya justru dari ibunya sendiri, sampai mogok makan. Nah, tapi akhirnya kalah juga, ya. Nah, menyerah akhirnya. Nah, dan beliau ini terkenal dengan begitu perhatiannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Aisyah, saat itu Aisyah pernah bertanya, maaf ya, Aisyah pernah bertanya kepada pernah berbincang saat itu di suatu malam, dan Rasulullah mengawali perbincangan, seandainya ada orang soleh ya yang datang ke sini, aku saat itu mau tidur, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mau istirahat. Kemudian terbersit dalam pikirannya Aisyah, seandainya ada lelaki soleh yang mau ada di sini menjagaku, aku akan bisa tidur nyenyak nantinya. Seperti itu mudahnya. Tidak lama kemudian terdengar suara besi, suara senjata dari luar. Siapa itu? Rasulullah yang memanggil. Siapa itu? Karena ada suara senjata di luar rumahnya. Maka mengatakan siapa? Saya, ya Rasulullah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Tidak ada panggilan loh ya. Tadi itu baru bicara Rasulullah SAW dengan Aisyah, baru bicara. Tidak menyuruh siapapun untuk memanggil seseorang, tolong panggilkan Sa'ad ya, enggak. Bagaimana bisa terhubung antara keinginan Rasulullah untuk dijaga saat itu, kemudian datang Sa'ad ibn Abi Waqqas secara tiba-tiba. Ternyata ditanya, siapa itu? Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya ya Rasulullah. Apa yang kau inginkan? Aku ingin menjagamu ya Rasulullah. Aku sungguhnya khawatir dengan keselamatanmu. Tidak diundang, tidak ada bunyi HP, tidak ada. Di WhatsApp ya tidak ada. Tiba-tiba datang. Iya, ini sahabat yang ya ini panjang umur nih. Tapi bukan Sa'ad bin Abi Waqqas itu, bukan. Ya. Dan kita kenal saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas waktu kemarin mengatakan di sini, waktu mengadukan ana zumalin. Ini orang kaya atau bukan kalau sudah mengatakan gini? Orang kaya ini. Orang kaya zumalin. Tapi rela menjaga Rasulullah untuk agar Rasulullah merasakan kenyamanan. Tidak, beliau akhirnya tidur dengan pulas sampai pagi. Subhanallah. Yang jaga siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Tidak ada yang memanggil, tidak ada. Berinisiatif. Ya, ada peran dari apa itu namanya? Inisiatif itu sangat diperlukan ya. Tanggap. Nah itu, nah. Jadi tidak menunggu disuruh ya. Itu merupakan salah satu karakter atau pribadi muslim yang baik, itu seperti itu. Dari sini kita bisa mengambil itu. Jadi muslim itu tidak menunggu untuk didorong, menunggu untuk ditarik, tidak. Tetapi ia punya inisiatif, punya kesadaran. Nah, baik, saya akan bacakan kembali di sini. Kemarin kita katakan Sa'ad bin Abi Waqqas ini terjadi pada perang pada haji wada ya. Beliau ini sakit di Mekah. Namanya haji itu tempatnya di mana? Di Mekah, dan ia saat itu sebagai muhajirin berada di Madinah, sedang bersama-sama haji dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ke-10 Hijriah. Nah, pada tahun ke-10. Dan ini adalah haji yang pertama dan terakhir bagi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di situ ternyata didapatkan Sa'ad bin Abi Waqqas ini dalam keadaan sakit. Maka Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam menjenguknya, dan di situ terjadi dialog yang di situ menyampaikan, Sa'ad menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau telah melihat aku mengalami sakit yang kronis seperti yang kau lihat saat ini.
Kemarin faedahnya dari sini apa yang diambil? Yaitu kita boleh menceritakan sakit kita, tapi tujuannya bukan untuk apa? Bukan untuk mengeluh. Di sini ingin mendapatkan kebaikan, mungkin mendapatkan saran dari Rasulullah, mungkin supaya mendapatkan doa. Itu yang diinginkan. Ya, itu yang diinginkan adalah Sa'ad bin Waqqas. Wa ana dzu malin, dan ini bukan sebuah kesombongan, pamer harta, bukan. Kalau pamer itu biasanya disebutkan nominalnya. Ini tidak. Ana dzu malin, saya punya harta yang banyak, tapi tidak menyebutkan secara rinci berapa hartanya. Tapi tujuannya ada maksud tertentu di sini. Kita lanjutkan dulu. Wala yarisuni illa ibnatun li, dan tidak ada yang mewarisiku nanti kecuali aku punya satu putri. Yaitu siapa namanya kemarin? Aisyah. Nah, Aisyah. Berarti kondisi yang saat ini terjadi adalah Sa'ad bin Abi Waqqas dalam kondisi sakit parah yang ia anggap dirinya sudah di ujung atau di akhir hayatnya. Merasa sakit inilah yang nanti mengantarkan kepada kematiannya. Maka kemudian bertanya kepada Rasulullah, bolehkah aku bersedekah dengan 2/3? Jawab Rasulullah, tidak boleh. Tidak berhenti sampai di situ. Sa'ad bin Abi Waqqas kembali bertanya lagi kepada Rasulullah, Rasulullah, 2/3 tidak boleh. Bagaimana kalau 1/3? Ya, atau setengah dulu. 2/3 bawahnya setengah. Ya, urutannya begitu ya. 2/3 baru setengah. Setengah, bolehkah wahai Rasulullah aku menyedekahkan hartaku setengah dari harta yang aku miliki ini? Jangan, tidak boleh. Tidak berhenti, tetap bertanya, mencari sampai berapa, karena ia sangat berharap bisa bersedekah, bisa memanfaatkan hartanya untuk bisa digunakan oleh orang lain. Itu yang diinginkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka kemudian masih bertanya lagi, di bawah 2/3, di bawah setengah ada 1/3. Bolehkah kalau 1/3 wahai Rasulullah? Baik, tidak apa-apa kalau 1/3, tapi itu sudah banyak. Itu sudah terlalu banyak itu, ya. Bahkan nanti dalam penjelasannya ada sendiri. Kita lanjutkan dulu. Apakah 1/3 ini nanti ada diperbolehkan bersedekah sebelum kematian atau ketika seorang merasa akan tiba ajalnya? Maka jawaban yang disampaikan sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, ya, Ibnu Abbas menyikapi hal ini, menyebutkan walau annan nas ghaddu min as-sulus ila ar-rubu'. Andaikan saja orang itu mau menurunkan dari 1/3 ke 1/4. Artinya apa? Ibnu Abbas lebih menyukai untuk di angka 1/4-nya, tidak boleh 1/3-nya. 1/3 itu mungkin khusus untuk inilah, untuk Sa'ad bin Abi Waqqas, untuk sahabat. Sama dengan menyerahkan harta sepenuhnya itu untuk Abu Bakar. Untuk Umar berapa itu? Setengah. Tapi mereka dalam keadaan sehat saat itu, tidak dalam keadaan di penghujung seperti ini, sepertinya seolah-olah di penghujung kehidupannya. Namun di sini kemudian Abu Bakar lebih memilih as-sulus, afdal ma radhiyallahu li nafsi, yaitu menyukai al-khumus, ya, menyukai 1/5 saja. Kalau Abu Bakar radhiyallahu an lebih berpendapat 1/5 saja sudah maksimal, jangan 1/4. Kalau Ibnu Abbas tadi berapa? 1/4. Kalau Abu Bakar mengatakan sudah 1/5 itu sudah cukup, sebagaimana apa yang diridhokan Allah dalam pembagian harta perang itu kan 1/5 ya untuk Allah dan Rasulnya. Nah itu saja cukup. Nah seperti itu. Nah maka terkait sebelum, kalau memang diyakini penyakit itu mengantarkan kepada kematian, maka tidak boleh menginfakkan semuanya, apalagi tidak boleh. Pertimbangannya itu adalah li'anna ma lahu qad ta'allaqa bihi haqqul ghair wa hum al-warasah, karena harta yang dimiliki oleh seseorang itu berkaitan dengan hak waris. Karena tadi punya keluarga, meskipun yang terlihat masih satu di situ ya, tapi tetap dikatakan tidak boleh 2/3, setengah, baru dikatakan 1/3.
Nah, jadi tidak boleh kita menyedekahkan harta kita, terlebih dalam kondisi seperti ini. Kondisi kita merasa diri kita itu hendak menjemput ajal kita. Baik. Di sini disebutkan as-sulusu katsir atau kabir disebutkan. 3 itu banyak atau besar. Innaka antadhara warasaka aghniya'a, karena sesungguhnya engkau jika meninggalkan harta untuk ahli warismu itu dan membiarkan mereka dalam keadaan berkecukupan, agniya itu jamak dari goni ya, berkecukupan, maka itu tentu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan alatan yatakaffafuna minan nas, yaitu kau meninggalkan mereka dalam keadaan tidak memiliki harta dan mereka akhirnya minta-minta kepada orang lain. Nah, wa innaka lan tunfik nafaqatan tabghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha, dan sungguhnya engkau tidak akan menafkahkan ya, nafkah ya, tidak akan menafkahkan sesuatu harta kecuali engkau mengharapkan wajah Allah, maka pasti engkau akan mendapatkan pahala darinya. Dengan syarat apa tadi? Ibtigha'a wajhillah, yaitu mengharap wajah Allah. Nah, hatta ma taj'alu fi imra'atik, sampai hingga ketika kau suapan yang kau berikan kepada istrimu itu juga menjadi sedekah, dengan syarat ibtigha'a wajhillah, yaitu dengan keikhlasan kepada Allah, mengharap wajah Allah. Nah, kemudian kita lanjutkan dulu. Ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, apakah nanti aku ditinggalkan wahai Rasulullah oleh sahabat-sahabatku ini? Nah, konteksnya ini sahabat Nabi semuanya itu sudah hijrah dari Mekah ke Madinah, dan mereka statusnya menjadi apa? Menjadi muhajirin. Maka setelah melakukan hijrah itu artinya meninggalkan. Hajar itu meninggalkan. Ketika seseorang sudah berkomitmen untuk meninggalkan hal yang dibenci oleh Allah, kemaksiatan, perbuatan dosa, hal-hal yang dilarang oleh Allah, sarana-sarana yang mengundang kepada itu, maka di sini Syekh Utsaimin menyebutkan hatta ketika ada seorang sudah bertekad meninggalkan televisi. Zaman itu Syekh Utsaimin waktu itu belum internet, belum ini ya, belum merebak seperti sekarang. Televisi itu sudah dianggap sebagai sarana yang membawa mudarat besar. Televisi. Ya, televisi. Karena televisi saat itu juga tersebar kemana-mana. Artinya sudah bisa menggunakan teknologi satelit saat itu. Kan ada parabola ya dulu ya. Nah, tidak parabola pun itu sudah merusak, begitu loh ya. Bagi saya yang ya, ada di sini seperti itu. Sampai ketika seorang sudah bertekad meninggalkan televisi, sudah hijrah meninggalkan televisi, hendaknya dia jangan kembali lagi untuk memunculkan televisi lagi di rumah. Maka ini juga berlaku untuk para sahabat yang melakukan hijrah. Sudah ditinggalkan Mekah itu, jangan sampai aku kembali ke Mekah. Mekah itu tempat paling suci. Tetapi masalahnya di sini, mereka sudah hijrah ke tempat yang lainnya, ke Madinah, juga tempat mulia. Tapi tempat paling mulia di muka bumi ini mana? Makkah, Masjidil Haram, Makkah itu tempat paling mulia di muka bumi. Tapi mereka sudah menyandang status muhajirin. Jangan sampai kami kembali apa yang sudah kami tinggalkan itu, kembali ke masa lalu kami. Sangat-sangat khawatir. Sa'ad bin Abi Waqqas bersama para sahabat lainnya itu, mereka punya kekhawatiran, jangan sampai saya mati di Mekah. Bayangkan. Karena kekhawatiran apa? Kalau saya kembali ke sana, ya, salah satunya adalah di sana dulu tempat berhala masih bersemayam, meskipun sudah dihancurkan, tapi jangan-jangan nanti terbersit ingatan, terbersit ini dan itu, akhirnya kembali lagi ke masa lalu. Maka sangat menjauhkan hal ini. Disinilah kenapa rasa takut Sa'ad bin Waqqas untuk meninggal di Mekah itu sangat ketakutan. Kemudian ditenangkan oleh Rasulullah SAW. Innaka lan tukhallaf,
Ya, enggak, engkau saat enggak ditinggal, enggak gitu ya. Ini menenangkan. Fata'mal amalan tanbaghi bihi wajh Allah illa zdatta bihi darajatan wa rif'ah. Ya. Kau di sini tuh enggak apa-apa. Selama engkau menjalankan amalan-amalan ibadah dan di situ kau selalu mengharapkan wajah Allah, maka pasti Allah akan menaikkan derajatmu, akan memuliakan engkau di sisi Allah. Nah, ini menghibur ini ya, menghibur. Ya. Karena bagaimanapun sebuah reputasi tinggi satu sebagai muhajir, ketika sudah menyandang label muhajir, itu tidak mau meninggal di Mekah. Kalau ke Mekah hanya sebatas untuk satu tujuan, umroh dan haji, hanya untuk itu, bukan untuk kembali bertempat tinggal di Mekah lagi. Ya, padahal itu tempat paling mulia, tapi bukan itu. Ini bicara tentang konsep hijrah. Kalau sudah hijrah, tinggalkan sudah. Bahkan menyebut-nyebut itu ditinggalkan saja. Biasanya orang ada yang ketika sudah hijrah dari maksiat misalnya, misalnya dulu hobi game sampai 15 jam sehari digunakan untuk main game, saking seriusnya gitu, meninggalkan kewajiban-kewajiban lainnya, terabaikan ibadah-ibadah lainnya, intinya fokus ke game. Kemudian ia atas izin Allah kemudian bisa meninggalkan itu, sudah jangan sebut-sebut lagi itu. Kalau menyebut nanti, oh iya aku dulu itu ini ya, nah sudah, itu pintu pertama menuju kembali itu nanti. Hindari kata-kata ini. Sudah, apa yang sudah ditutupi oleh Allah, maka itu kita tidak perlu menyampaikan. Ya, tidak perlu menyampaikan. Khawatirnya membuka pintu untuk kembali ke masa lalu itu. Nah, maka konsep hijrah itu seperti itu. Bahkan kemudian setelah menenangkan saat dengan cara seperti ini, Rasulullah mengatakan, la'allaka an tukhallaf hatta yantafi'a bika aqwamun. Semoga engkau wahai Sa'ad akan diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan keberkahan atau dengan panjangnya umur yang diberikan kepada engkau nanti, misalnya ini untuk menyenangkan ya, semoga engkau panjang umur, begitu harapan ungkapan Nabi kita kepada Sa'ad. Ya, sehingga nanti kalau engkau panjang umur nanti ada orang yang dapat mendapatkan manfaat darimu, dan ada juga nanti orang atau segolongan yang tidak senang terhadapmu. Lah inilah kehidupan itu seperti ini. Hijrahnya Sa'ad, ketegasan Sa'ad ibn Abi Waqqas ketika ia berhasil menumbangkan pasukan Persia, menumbangkan berbagai musuh di medan perang, kemudian memenangkan peperangan itu dengan izin Allah. Apa yang terjadi? Ada orang yang mengambil manfaat darinya. Apa? Yaitu orang-orang di situ masuk Islam banyak berbondong-bondong dengan ajakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian mereka juga mendapatkan kedamaian di situ dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tetapi ada orang yang memusuhi, ada orang yang tidak setuju dengan berseberangan. Itu pasti ya, ada yang berseberangan, yaitu orang-orang yang terkalahkan itu ya di peperangan Qadisiyah ya di Persia. Itu semuanya orang-orang sana sangat marah dengan Sa'ad ibn Abi Waqqas, sangat-sangat marah ya. Musuh itu pasti marah. Sama dengan ketika kita rajin beribadah misalnya 5 waktu ke masjid, itu tidak semua orang memiliki pandangan yang baik loh ya. Ada mata-mata yang sangat-sangat memusuhi, itu ada. Itu tok itu apa? Gaya tok itu men. Nah itu pencitraan itu kata yang bagus. Nah, pencitraan, nah, terlebih saat ini. Nah, ya.
Jangan-jangan tidak difoto nanti, jangan ya. Ke masjid difoto, nak wudhu difoto, ya, itu pencitraan kalau itu. Kalau ini ini enggak. Ini kita sebaik apapun perbuatan kita, amalan kita, itu jadi hal yang menjadikan mata-mata yang hasad kepada kita itu semakin membenci kita. Itu pasti. Ya. Di sini juga yang terjadi pada Sa'ad ibn Abi Waqqas juga demikian. Dan yang disebutkan di sini, baik tadi kata kuncinya la'allaka antukhlaf atau antukhallaf. Semoga engkau panjang umurmu wahai Sa'ad. Apa yang terjadi? Ini terjadi betul pada diri Sa'ad. Ini Sa'ad terjadinya pada tahun ke-10. Tahun 10 Hijriyah Haji Wada, berarti saat itu usia Sa'ad berapa? Dia masuk Islam usia 17. Kemudian menemani Rasul di Mekah 10 tahun ya di Mekah, 13 tahun di Mekah. Iya betul. 13 tahun ya di Mekah sebelum hijrah bersama Rasulullah. Berarti 17 tambah 13 berapa itu? 30 tahun. Kemudian masuk tahun ke-10 Hijriyah. Tahun ke-10 Hijriyah berarti tambah 10. Berarti berapa ini? 40 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keadaan sakit ini pada usia 40 tahun. Tahun 10 Hijriyah ya berarti itu ya. Dia sudah merasa akan meninggal. Tapi yang terjadi kapan ia diwafatkan oleh Allah? Sekitar tahun 50 Hijriyah ke atas. Berarti ada tambahan bonus berapa tahun itu? Sekitar 40-an ke atas ya, 40-an. Berarti usia meninggalnya sekitar 80-an. Nah, tadi usia meninggalnya waktu menyampaikan pesan tadi itu apa? Putranya berapa? 1. Nah, 1 putri. Namun kemudian di sini disebutkan beliau meninggalkan keluarga itu laki-laki putranya itu jumlahnya 19. Putrinya 12. Nah, ya, kathir. Ini kathir. Lah, ini yang kita tidak membahas jumlah anaknya itu, benda nanti pasti memunculkan sesuatu pembicaraan yang aneh-aneh nanti. Nah, sekarang kita fokuskan kepada pesan Nabi di situ. Dalam hadis tadi itu disebutkan ya, yang semoga dengannya nanti ini kata tadi innaka anta zara warasaka agniya. Kalau seandainya engkau meninggalkan keluargamu, ahli warismu dalam keadaan kaya, agniya itu kan jamak toh, warasah itu jamak dari waris, maka perkataan ini terrealisasi pada diri Sa'ad. Ini menunjukkan adalah perkataan Nabi itu bukan atas hawa nafsu saja, bukan hanya bualan-bualan belaka. Innama wahyun yuha, ya, dia adalah wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ia tidak mengatakan anil hawa, yaitu dengan hawa nafsunya. Ya, apa itu ayatnya itu? La yantiqu in huwa illa wahyun yuha. Apa yang awalnya tadi itu? La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nah, apa yang disampaikan, yang diucapkan oleh melalui lisan Rasulullah itu bukanlah atas hawa nafsu belaka, tapi in huwa illa wahyun, ya betul ya, in huwa wahyun yuha, tapi ia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini terjadi. Warasah itu ahli waris banyak, maka yang terjadi adalah Allah mentakdirkan beliau memiliki keturunan yang banyak dan umur yang panjang, 2 kali lipat umur yang ketika ia hidup itu. Tadi 40 tahun, kemudian jadinya 80 tahun. Nah, dan yang bisa kita ambil juga di sini bahwa
Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu merasa yakin dia akan dipanggil oleh Allah. Terkadang keyakinan seorang itu tidak tidak sesuai ya. Jadi yakin akan mati ternyata enggak. Yang herannya kebalikannya. Yang lain orangnya itu yakin hidup sehat, hidup panjang, tapi besok sudah tidak ada. Nah, seperti itu, tidak tahu kalau besok sudah tidak ada. Nah, jadi ini perlu, semoga kita bisa menjadi hal yang menyegarkan kita, bahwa agar senantiasa mengingat kematian itu dalam kondisi sakit maupun kondisi, apalagi ya kondisi sakit ya, kondisi sehat pun kita harus sering-sering memikirkan itu. Nah, Allahumma amdi ashabi hijratahum. Ya Allah, ini Rasulullah mendoakan untuk Sa'ad juga di depan Sa'ad. Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ya Allah, biarkan langgengkan hijrah mereka. Maksudnya apa? Biarkan mereka itu tetap dalam keimanan. Menurut Syekh Utsaimin dalam penjelasannya, ya Allah, teguhkan keimanan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Allah, biarkan mereka menyandang label hijrah itu. Jangan kembalikan mereka ke Mekah lagi. Biarkan mereka di Madinah. Mati meninggal pun di Madinah. Itu yang diinginkan. Wala taruddahum ala aqabihim, maksudnya jangan kembalikan ke masa lalunya, yaitu ke Mekah. Lakinnal ba'is, tapi sayang, alangkah sayang, Sa'ad ibnu Khawlah, yaitu ada nama Sa'ad lain selain Sa'ad ibnu Abi Waqqas, yaitu Sa'ad ibnu Khawlah, dan beliau ini adalah salah satu sahabat yang ikut perang Badar. Seorang yang memiliki keutamaan. Para pejuang, ratusan pejuang perang Badar, mereka semuanya memiliki keutamaan di sisi Allah. Beliau meninggalnya di Mekah saat haji itu. Nah, jadi saat haji itu, haji wada ini, Sa'ad bin Abi Waqqas diberikan Allah sakit yang parah. Adapun Sa'ad bin Khawlah sudah meninggal duluan di kota Mekah. Nah, bukan berarti ini tempat yang buruk, bukan. Ya, bukan. Tentu ini sudah mendapatkan kemuliaan, tetapi memang gelar muhajir itu diharapkan adalah tentu lebih keutamaannya ketika meninggal di Madinah. Nah, intinya sudah keluar dari Mekah dan di tempat, tetap bertempat di hijrahnya, yaitu di Madinah. Ya, bahwa di situ disebutkan an mata bi Makkah, ya, dia meninggal di kota Makkah. Nah, ikhwati fillah, jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini diberikan umur yang panjang, ya, dan diberikan keturunan yang banyak. Di sini disebutkan seperti itu. Kemudian ada beberapa faedah yang kemudian kita bahas kembali di sini, bahwa terkait dengan menjenguk yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memberikan contoh kepada kita sebagai teladan. Nah, sebagai sebaik-baik teladan, beliau menjenguk pasukannya, salah satu anggotanya yang terbaik, ya, yaitu Sa'ad bin Waqqas, menjenguknya di waktu haji itu. Menjenguk ini maka itu sangat-sangat ditekankan, ya. Kalau kita punya kesempatan, maka tentu kita menjenguk saudara-saudara kita yang sakit. Dan apa yang dilakukan saat menjenguk itu, yang disebutkan di sini adalah hendaknya kita menjenguk itu dengan memahami kita dalam keadaan apa di situ. Artinya begini, yang pertama kita bersyukur. Bagi seorang yang menjenguk, itu hendaknya bersyukur bahwa dia diberikan kesehatan. Dan ketika melihat orang yang sakit itu, maka tugas kita adalah memberikan dia semangat, memberikan dia doa, dan jangan tunggu ia meminta didoakan. Ya, kita tidak perlu jangan sampai nanti masuk kategori layas tarki, ya. Salah satu hamba yang masuk surga tanpa hisab adalah orang yang tidak minta diruqyah. Artinya minta didoakan, jangan sampai menunggu dia didoakan. Kita langsung mendoakan saja, jangan sampai ia terkena bab itu. Nah,
Jadi kita langsung mendoakan, tapi ya tentu dengan mengenal etika di situ dalam menjenguk orang yang sakit. Misalnya begini, kita adalah orang yang dekat. Biasanya orang yang dekat itu diharapkan waktu untuk berpanjang-panjang di situ, berlama-lama di situ. Maka kita berlama-lama. Ya, kalau memang kita dapat dia sangat suka dengan keberadaan kita, kita agak memanjangkan waktu di situ, tidak apa-apa. Kalau dia tidak nyaman dengan kita harus tahu. Kalau tidak nyaman dengan kita, segera kita keluar dari situ. Yang penting kita sudah menjenguknya dan mendoakannya. Jadi di situ kita harus melihat keadaan si sakit ini, apakah dia nyaman dengan kita atau tidak. Kalau sudah tidak nyaman, terlihat gerak-gerik yang tidak nyaman, kita doakan, kemudian segera kita meninggalkannya. Kalau dia justru seolah ingin menarik kita terus, ya sudah, kita turuti. Itu salah satu etika dari menjenguk, ya, dari menjenguk. Dan kemudian tadi bacakan doa, kemudian bacakan Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu adalah salah satu doa yang digunakan untuk meruqyah. Salah satu doa ketika seorang mendapat sengatan racun kalajengking, itu dibacakan Al-Fatihah. Nah, maka ini juga dalam kondisi sakit kita bacakan Al-Fatihah sambil mungkin memegang perutnya, memegang dahinya, itu dianjurkan seperti itu. Nah, kemudian kalau memang terlihat ini sepertinya parah, ini sepertinya memang kita punya firasat juga, atau terlihat dari fisiknya ini penyakitnya mengkhawatirkan akan menuju kematian, maka kita dengan halus untuk mengingatkan segera berwasiat. Tidak langsung segera berwasiat ente sebentar lagi mati ente. Jangan. Ada etikanya kita, ya, ada etikanya. Misalnya melalui cerita-cerita. Oh iya, ada sebuah cerita itu seorang sahabat dulu dalam keadaan mau meninggal itu sudah berwasiat terlebih dahulu. Intinya dengan cara halus, tidak dengan cara yang pertama tadi, ya. Berwasiat. Nah, itu kata yang kejam sekali itu, ya. Ya, hindari kata-kata seperti itu. Nah, dan itu harus diingatkan. Kemudian kita boleh membacakan bacaan-bacaan tadi. Selalu diingatkan untuk bertaubat. Selalu diingatkan untuk itu. Ini adalah adab dari menjenguk orang yang sakit, ya. Menjenguk orang yang sakit diantaranya adalah seperti itu. Jadi tadi kita katakan jangan sampai dia meminta untuk didoakan. Khawatirnya adalah masuk kepada hadis yang ini, humul ladina la yastarquna wa la yaktawuna. Ini adalah 7 golongan yang aku sesungguhnya melihat dari umatku ada sekitar 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Itu kata Rasulullah SAW. Siapa mereka? Kemudian beliau melanjutkan, humul ladina la yastarquna. Mereka itu yang tidak minta diruqyah, ya, tidak minta tolong doakan, tidak. Dia sendiri yang berdoa kepada Allah. Nah, tapi kita harus punya inisiatif untuk itu. Kita inisiatif. Kita bacakan Al-Fatihah atau dengan membisikkan. Saya berdoa, ya, boleh, ya, saya ajak berdoa, ya. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa atau muzhiwal ba'si, boleh. Ishfi antas syafi la shifaa illa shifaa'uk. Nah, itu boleh di hadapan sang sakit ini. Nah, dan ini sudah diberikan contoh oleh pemberi teladan terbaik kita, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, ya, di surat Al-Qalam, engkau wahai Muhammad adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Nah, dan beliau adalah manusia terbaik, manusia yang menjadi teladan terbaik, tidak ada selainnya. Nah, dan kemudian beliau juga begitu mulianya akhlak Nabi hingga di luar konteks orang sakit ini, ya. Para Nabi kita Muhammad SAW sering memberikan salam kepada anak-anak kecil. Assalamualaikum, menyapa anak kecil, ya, dengan ucapan salam.
Nah, itu perlu kita biasakan hal seperti ini, memberikan salam kepada assalamualaikum. Nah, dan tidak dibuat-buat. Mikum, assalamualaikum, mikum. Nah, itu tidak ada. Ucapkan yang benar, karena saat itu yang pertama dari sisi pertumbuhan si anak itu, mereka sedang menerima suara atau bunyi-bunyi yang benar. Mereka sedang melakukan seleksi di situ untuk dimasukkan memori. Dan yang tentunya yang paling penting adalah kita mengajarkan yang benar, ya kan begitu. Maka kita ucapkan assalamualaikum. Yang pendek saja tidak apa-apa, tidak usah panjang-panjang. Tapi ucapkan yang benar. Assalamualaikum, nah itu tidak ada. Semikum jadinya loh. Bayangkan perubahannya dari assalamualaikum jadi semikum. Semikum paling pendek jadinya mikum. Sudah, itu versi paling pendek. Jangan ya, kita tidak mengatakan itu. Baik. Kemudian ada faedah berikutnya yang bisa kita ambil adalah untuk mendahulukan nafkah itu atau sedekah, ya, memberikan harta itu kepada kerabat terlebih dahulu, kepada keluarga terlebih dahulu. Terkadang terbalik, orang lebih suka memberikan sedekah itu kepada orang di luar kita, kan begitu, merasa senang, alhamdulillah ya saya bisa memberikan itu, lupa yang di keluarganya itu masih banyak yang tidak mampu, itu tuh lupa dengan itu. Nah, jadi hal yang seperti ini perlu diluruskan. Kita merasa bersyukur ketika memberikan di tempat-tempat, ketika kita berjalan, di tengah perjalanan memberikan orang yang terlihat lemah, kita berikan santunan atau sedekah. Namun kita lupa saudara-saudara kita masih banyak. Ingat, tujuan ini adalah apa? Kenapa kerabat dulu? Yaitu karena memang adanya kekerabatan itu, ya, untuk menyambung silah itu di situ. Makanya silaturahim itu bukan antara orang yang tidak sama dari satu keluarga ke keluarga lain itu kemudian dikatakan silaturahim, bukan. Silaturahim itu adalah yang satu rahim, yang satu keturunan, yang satu masih satu keluarga, satu nasab, satu keturunan besar. Kalau kita hubungan dengan orang Papua sana, oh ya, saya mau menjalin silaturahim di sana. Loh, hubunganmu apa sama dia? Itu apa kok main silaturahim? Itu iya, itu bukan silaturahim, itu ukhuwah, persaudaraan saja, tali ukhuwah, ya. Dan kita seluruh kaum muslim itu ikhwah, ya kan begitu. Kita adalah saudara. Maka untuk konsep sedekah, untuk mempertimbangkan keluarganya terlebih dahulu, saudara-saudaranya terlebih dahulu, barulah orang lain. Nah, harus punya hal yang seperti itu. Ya, di sini itulah kenapa disebutkan hendaknya engkau meninggalkan keluargamu itu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik. Ya, berkaitan kemudian dengan pemberian ini tadi, kalau mau menyerahkan harta banyak pun ketika tidak apa-apa, misalnya seperempat, sepertiga, tapi sepertiga jangan ya, seperempat atau seperlima saja. Di sini lebih ke seperlimanya yang dibolehkan, ya. Lebih amannya di seperlima. Maka kalau aku mau memberikan itu hendaknya kalau jumlah besar, lebih besar dari itu, misalnya hak warisnya itu ada apa, ahli warisnya itu ada, boleh enggak ini saya sedekahkan ke ini? Itu boleh kalau dia mengizinkan. Ahli waris kumpul, kemudian ini yang memberikan yang ingin bersedekah ini menyampaikan, wahai ahli warisku, bolehkah aku memberikan hak kalian kepada si fulan, atau saya inikan ke si fulan? Kalau mengatakan boleh, maka tidak apa-apa, silakan. Karena ini tadi hubungannya itu dengan hak waris tadi itu. Nah, jadi itu yang disampaikan di sini. Ya. Kemudian faedah yang berikutnya, di antara faedah yang lainnya adalah ketika tadi mengatakan saat zumalin, ya, ana zumalin, saya memiliki harta banyak, maka boleh setiap kita mengumpulkan harta. Boleh. Jadi bukan harus hidup tidak tidak memikirkan harta, tidak. Banyak para sahabat kaya-kaya loh, ya, para sahabat itu kaya-kaya. Imam Malik kaya, Imam Malik itu. Imam Malik, Imam Mazhab itu tinggal di mana dia? Di Madinah. Iya, tinggal di Madinah. Gurunya siapa itu?
gurunya Imam Syafi'i. Nah, beliau tinggal di Madinah. Orang kaya sekali itu Imam Malik. Kaya sekali Imam Malik itu. Iya, kalau waktu itu dibuktikan dari hartanya ketika dijual itu yang ada di rumahnya, perabotnya itu mencapai berapa dinar, besar jumlahnya begitu. Itu makanya dikategorikan orang kaya beliau itu. Memang orang yang kaya, tidak apa-apa. Jadi kita memang tertuntut untuk itu. Bahkan bukankah kita juga semuanya ingin mengunjungi Masjidil Haram kan, ingin toh. Kesana kalau tidak pakai uang itu pakai apa terus? Pakai Bluetooth. Oh, surat ya, email ya. Oh iya, surat. Ya, itu juga perlu. Maka kita berniat untuk itu. Nah, dan ingat di sini bahwa apa yang dikatakan tadi, hendaknya ibtigha wajhillah itu sebagai konsep utama dalam beramal. Maka setiap yang kita lakukan hendaknya diawali dengan ini. Maka ketika kita bersedekah kepada keluarga kita memberikan uang saku untuk anak-anaknya, untuk masuk sekolahnya. Ketika kita keluar dari rumah bekerja, mau ke sawah, mau berjualan, mau apa, itu sudah ada niat, ini demi anakku, ini demi keluargaku. Itu yang kita bisa ambil dari sini, sehingga nanti akan menjadi keberkahan yang panjang sebagai jariah yang panjang. Ya, maka kita juga harus berniat untuk mengumpulkan harta ini. Memang ini adalah untuk keluargaku, jangan sampai nanti mereka dalam keadaan susah. Paling tidak itu ada niatnya dulu. Sudah ada niatan itu, mau keadaannya seperti apapun nanti, itu semua kita punya rezeki masing-masing. Seperti itu. Tetapi yang banyak dia lalaikan adalah masalah ini. Bekerja itu seperti rutinitas yang mengalir begitu saja ya. Pokok kerja gitu aja, pulang capek tidur, besok berangkat lagi pulang, seperti itu. Tidak ada niatan untuk ini. Ya ini untuk untuk anak-anakku, untuk keluargaku yang lain dan sebagainya. Itu kita adzan dulu. Silakan adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwatil iman, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tutup dengan
perkara tentang menginfakkan kepada keluarga itu atau pahala berinfak itu sesungguhnya bergantung pada niat dan keikhlasan. Dan tadi kita disarankan untuk memprioritaskan keluarga terlebih dahulu, sebagaimana apa yang dikatakan Ibnu Mas'ud, yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, Innal muslima idza anfaqa ala ahli, jika seorang muslim itu menafkahkan hartanya untuk keluarganya, wa huwa yahtasibuha, dan ia mengharapkan pahala di sisi Allah. Ingat, mengharapkan. Jadi bukan hanya auto seperti tidak ada niatan sama sekali. Itulah kita perlu setiap saat memperbaiki niat kita. Untuk apa saya menafkahi ini? Maka kalau kita niatkan untuk mendapatkan ridho Allah, pahala dari Allah, kanat lahu sedekah, maka ia mendapatkan pahala yang pondasinya sedekah itu. Artinya memiliki pahala keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bisa melihat kisah ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Musa Al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Ya, diutus ke Yaman. Jadi di Yaman itu ada dua distrik, dua zona. Waktu itu dibagi menjadi dua zona. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Maka satu untuk dipimpin Mu'adz bin Jabal, Mu'adz bin Jabal, dan satunya siapa tadi? Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, maka diperintahkan, wahai kalian berdua nanti ke sana jangan bersulit-sulit ya. Artinya jangan persulit diri kalian. Artinya nanti kalau menjalankan ibadah, sholat di jalan atau apa itu, kalau dapat rukhsah, lakukan rukhsahnya. Ya. Sholat di kendaraan boleh, lakukan sholat di kendaraan. Kan tidak harus turun ketika sholat qiyamul lail, ya kan? Sholat witir misalnya, sholat sunat malam. Nabi kita pernah mencontohkan hadis, sholat sunnah itu langsung di kendaraan, itu langsung menghadap kemanapun. Nah, kalau diberikan rukhsah, jama, qasar, melakukan. Intinya jangan persulit diri kalian ke sana. Nah, namun fokusnya di sini bukan itu. Suatu saat di dua tempat yang berbeda ini, Mu'adz bin Jabal menziarahi atau mengunjungi saudaranya ini, siapa? Abu Musa Al-Asy'ari di zona lainnya. Dan saat itu ditemukan ia sedang duduk bersama kerumunan orang. Nah, di situ ada seorang yang Yahudi yang murtad dari Islam, ya. Kemudian siapa itu? Mu'adz tidak mau turun dari tunggangannya. Saya tidak mau turun sebelum kau hukum itu, sebelum dihukum mati itu. Nah, akhirnya dipancung, barulah turun. Karena ia murtad. Dia murtad. Kemudian berikutnya ada percakapan, wahai Abu Musa, wahai saudaraku, bagaimana bacaan Qur'anmu? Bertanya, bagaimana kau membaca Qur'an selama tinggal di sini ini? Itu boleh, berarti menanyakan ibadahnya seseorang itu boleh. Gimana puasamu piye ndek kene, enak apa ndak? Kamu rutin apa ndak? Itu boleh loh ya, boleh. Ini dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal, mengatakan begitu. Wahai Abu Musa, bagaimana bacaan Qur'anmu? Iya, alhamdulillah aku membaca Al-Qur'an di sini. Saya baca, kemudian saya berhenti lagi, kemudian nanti ada waktu longgar saya baca lagi. Pokoknya setiap hari saya melakukan itu. Baca aktivitas, tidak pernah tertinggal. Kemudian baru berganti bertanya Abu Musa, wahai Mu'adz, kaifa taqra'ul Qur'an? Bagaimana kau membaca Al-Qur'annya? Oh iya, aku membaca Quran di malam hari, kemudian nanti saya istirahat, kemudian nanti baca lagi. Dan aku mengharapkan pahala di saat aku terjaga, tidak tidur ya. Karena saat terjaga ia membaca Al-Quran dan melakukan ibadah yang lainnya. Saya ingin tidurku juga ingin mendapatkan pahala dari situ. Saya ingin mendapatkan pahala waktu tidur itu sama seperti pahala ketika aku ketika terjaga. Nah, jadi ia pun meniatkan tidur itu untuk seperti itu. Jadi tidur bukan hanya sebatas istirahat, tapi berdoa. Tidur ini memang mengharapkan pahala. Tidur ini mendapatkan ganjaran di sisi Allah, mendapatkan kemuliaan sebagaimana ia ketika terjaga membaca Al-Quran.
Jadi tidur pun ia meniatkan seperti itu. Jadi yang dikatakan oleh dia itu begini redaksinya, fa ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Saya mengharapkan pahala tidurku itu, ya, ketika tidur saya ingin mendapatkan pahala kama ahtasibu qaumati, sama dengan ketika aku mendapatkan atau mengharapkan pahala ketika di saat aku terjaga. Nah, maka tidur pun kita harus meniatkan untuk mendapatkan pahala, ingin mengharapkan keridhaan Allah, ingin mengharapkan wajah Allah yang maha mulia, seperti itu. Nah, jadi ini yang bisa kita ambil di hadis ini, yang tentu semuanya merujuk kepada keikhlasan, mengharap ridha Allah, ya, di hadis ini. Nah, insyaallah pada berikutnya kita akan lanjutkan ke hadis yang ke-7 insyaallah. Biiznillah. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Nah. Ini masalah ruqyah. Apakah orang meminta ruqyah itu perbuatan tercela? Masalahnya fenomena yang terjadi sekarang ini kan ada ruqyah massal dan ada syariah yang iya. Nah, ini sering dibahas permasalahan ini. Bukan tercela seperti apa, cuman di sini permasalahan la yastarqi tadi itu, kalau orang tidak meminta doa ke orang lain, itu menunjukkan ketawakalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak dibolehkan, bukan. Tetapi memang di sini dikatakan akan lebih utama ketika seseorang itu tidak minta diruqyah. Nah, dan tentunya kalau orang sudah tidak meminta diruqyah, maka ia mendapatkan keutamaan tadi itu, masuk ke tanpa hisab, dan masuk ke berapa tadi, 70.000 dari kaum umatnya ya, Nabi Muhammad, yang dijamin yang masuk surga tanpa hisab. Nah, seperti itu. Wallahu alam. Jadi itu hal bukan yang kemudian tidak dibolehkan. Nah, dan memang yang lebih dianjurkan memang meruqyah diri sendiri ya, meskipun secara umum ada orang yang tidak tahu, dianggap ruqyah itu sebagai pengobatan ketika kita masuk ke dokter gitu kan, oh ya, anak sakit ini tolong diperbaiki. Enggak, sebenarnya konsep ruqyah yang betul kan ini ya, mengajak seseorang untuk meruqyah kan begitu ya, meruqyah dirinya ya. Itu yang lebih diutamakan yang seperti itu. Namun ketika ia meminta seperti itu ya sudah, enggak ada masalah, itu bukan sesuatu yang tercela, bukan, enggak apa-apa. Nah, tetapi tentu terlepas kalau melihat tekstual hadis ini, maka tidak mendapatkan keutamaan ini. Nah, tapi itu hal yang tidak ada apa-apa. Selama itu ruqyahnya juga ruqyah kan dengan cara yang benar ya, dengan ayat-ayat yang ada. Itu siapa yang menulis ini biasanya? Bukunya siapa yang tebal itu? Abdus Salam Bali ya itu ya. Abdus Salam Bali, rahimahullah taala. Beliau punya konsep kalau dikumpulkan itu doanya banyak sekali. Nah, doanya banyak sekali. Tapi intinya semuanya merujuk kepada Al-Qur'an semuanya. Dan tidak dibuat dengan kombinasi-kombinasi tertentu, itu tidak ya, ngewarang-ngarang ya enggak, semuanya ada di ayat Al-Qur'an. Maka itu yang syar'i tentu itu. Nah, insyaallah wallahu alam, itu yang saya tahu. Nah, yang lain mungkin. Nah, ya, kita tentu mencari tahu dulu keadaan dari si fulan yang sakit ini ya, bagaimana keadaannya. Pasti keluarganya tahu kondisinya, apakah ada vonis ya, biasanya kan ada vonis ya dari dokter, atau ini sudah tidak bisa lagi misalnya ya, meskipun itu tidak menjamin kemudian tidak ada gitu, tidak, tapi paling tidak sudah ada secara zahir ada hal seperti itu. Maka tadi kita memberlakukan etika-etika dalam menjenguk tadi, tentunya dengan mendoakan, kemudian menuntunnya itu boleh dengan menuntunnya, tapi sekali saja. Kalau berulang-ulang itu menyakitkan. Menuntun ke kalimat la ilaha illallah itu tidak berulang, la ilaha illallah terus ya, la ilaha illallah, itu stres nanti anunya, stres nanti akhirnya. Iya, kondisi ketika orang sakaratul maut itu berat sekali,
Dia muncul satu kata la ilaha illallah, sudah insya Allah sudah aman dengan izin Allah. Itu sudah insya Allah aman. Tapi ada ya Allah ketika di kondisi sakaratul maut yang lain itu pernah saya mendapatkan informasi itu sampai keluar omongan-omongan buruk ya di rumah sakit itu, omongan-omongan kotor yang ia biasa ketika hidupnya, omongan-omongan kotor yang keluar. Diajak mengucapkan la ilaha illallah tidak bisa, yang keluar itu ucapan-ucapan kotor itu. Allah musta'an, kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari seperti itu. Dan tadi konsepnya tadi seperti itu. Kalau mengajak kepada talqin, ya kita kan memang kalau memang kondisi sakaratul maut memang harus mentalqin. Dan talqin itu adalah saat hidup loh ya. Saat sudah kondisi seperti itu, ada keluarga yang mendekati atau siapa kita dari saudara-saudaranya untuk mengajaknya mengucapkan la ilaha illallah, untuk bertobat, untuk ini. Nah, sudah, kalau sudah sekali saja sudah cukup, tidak perlu berulang-ulang. Dan kita seperti tadi mengajak doa. Kalau masih kondisi sadar, maka kita memberikan cerita-cerita. Nah, cerita-cerita yang berkaitan dengan tadi itu, agar mungkin memberikan pesan untuk bertobat, memberikan pesan untuk mempertimbangkan berwasiat kepada keluarganya. Nah itu silakan, nah, tidak apa-apa. Yang penting kita mengetahui kondisinya. Nah, wallahu alam. Jadi boleh seperti itu, Pak Yangin. Allah alam. Harus mengerti etikanya dan tidak gerusa-gerusu. Yang sering terjadi itu mentalkinnya berulang-ulang ini. Iya, yang oh ini kasihan, jangan itu kondisinya ini kasihan ya, yang bisa iya, sering-sering la ilaha itu menyakitkan, lama-lama itu menyakitkan. Saya kan sudah tadi itu, saya kan ini. Kemudian dia fokus, sudah makhluk-makhluk sudah terlihat lah, apalagi kan ya, kan sudah mulai terlihat malaikat, apalagi sudah ini, itu kondisi yang berat sekali kalau sudah sakaratul maut. Nah, maka kita mohon kepada Allah kan diberikan kemudahan saat sakaratul maut kita, dan kita diteguhkan dalam agama yang benar ini, agama yang sempurna ini ya, dan kita diberikan kesempatan untuk mengucapkan la ilaha illallah dan bertaubat dan beristighfar kepada Allah di penghujung akhir kita nanti, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang husnul khatimah, yang dimuliakan di sisi Allah kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik, kita cukupkan dulu insyaallah ya. Alhamdulillah kita sudah masuk akan memasuki hadis yang ke-7. Nah, kita cukupkan sampai di sini ikhwati fillah. Kita tutup pertemuan ini dengan mohon ampun kepada Allah dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.